الله وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا مشايخنا خصوصا لا رحمة عليك هذا الكتاب شيخ الخافض شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وشاري شيخ أبي عبد الله عبد السلام اللوز أصولهم وفروعهم وأساتذتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pendengar di rumah yang berbahagia, pada pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, di tanggal 5 mungkin bulan Sya'ban, mari kita senantiasa bertasyukur, menjaga syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan kita akan kitab Bulughul Maram. Kita sampai babus syahadah. Saya bacakan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikutnya termasuk kita bersama. Saya bacakan sampai hadis nomor 245 di buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab. Ini hadis ini dari Umar bin Khattab. Annahu, bahwasanya beliau itu khotbah, berpidato. Faqala, seraya berkata, ini Umar bin Khattab, inna unasan, kami ini orang-orang ya, kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu yu'khaduna itu dihukumi. Jadi ini yu'tabaruna wa yu'amaluna wa yu'aqabuna. Jadi ya, apa perilaku kita itu, hukum yang ada pada kita ketika itu bil wahyi, dengan wahyu. Tidak yu'khad, diambil, ya diputuskan. Jadi kalau memang ada sesuatu kita lakukan, ini hukumnya gimana? Itu diputusi dengan wahyu. Baik itu dibetulkan atau mungkin disalahkan, itu dasarnya adalah wahyu. Ya, yang mungkin karena ini adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan banyak kasus yang ini keputusannya pakai wahyu. Baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi keputusan Nabi kan juga wahyu. Karena Rasulullah bersabda, dalam Al-Quran ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya tidak ngomong kecuali yang saya omongkan itu dari wahyu yang tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ketika pada masa Rasul itu segala sesuatu keputusan perbuatan itu baik nanti itu dikatakan positif, itu dikatakan negatif, itu benar, itu salah, semuanya berdasarkan wahyu di ahdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innal wahya qating qata'a. Sekarang ini pada masa Umar wahyunya sudah putus, sudah tidak ada wahyu lagi. Memang dulu pada masa sahabat itu, ya pada masa Nabi itu segala sesuatu bisa tanya kepada Rasul, terus Rasul memutuskan ini, tanya kepada Rasul, jadi keputusan itu ada. Karena ketika itu musyarrik itu masih ada. Syari' itu hakikatan Allah, tapi majazan Rasulullah. Jadi Rasul juga syari'. Musyarrik yang mensyariatkan juga Rasulullah. Pernah ada kan mungkin dulu ketika ada bab orang di dalam ibadah, ada dua orang musafir. Kemudian di tengah perjalanan kedua-duanya mimpi. Di sini insyaallah di bab yang awal dulu. Mimpi, sama-sama mimpi keluar sperma. Terus ketika itu tidak ada air, maka kedua-duanya tidak bisa tanya kepada siapa karena ada di perjalanan. Maka yang satu itu tayamum pakai guling-guling, karena yang taunya kalau tidak ada air ya tayamum. Sekarang tayamum mandi bagaimana? Yang satu gulung-gulung, yang satu tayamum seperti tayamumnya orang sholat. Ya, itu aja orang wudu. Ini orang wudu karena dia mau sholat. Ya nanti sama-sama sholat, yang satu yang gulung-gulung tadi. Selang beberapa bulan ketika beliau itu kembali ke Madinah, matur kali Nabi. Bagaimana kalau semacam ini? Nabi memutuskan, lakum ajroni walakum ajrun wahid. Jadi ada putusan. Nah, putusan itu berdasarkan kanjeng Nabi. Nah, ini Nabi memutuskan itu berdasarkan wahyu. Nah, ini. Nah, sekarang fa'inal wahya qating qata'a. Ketika Nabi sudah wafat, wahyu sudah putus. Nah, oleh karena itu fa'innama na'khudhukum al-an. Kami Sayyidina Umar memutuskan mengambil keputusan terhadap kamu al-an sekarang ya bima dhaharolana, dengan sesuatu yang tampak bagi kami min a'malikum, daripada amal-amal perbuatan kamu. Ini hadis ini rawahul Bukhari. Ini Umar bin Khattab dari umat ini rawahnya rawahul Bukhari. Ini kan ini apa namanya kesempurnanya hadis macam ini. Faman adzharolana khairan amannahu wa qarrabnahu. Nah, barang siapa tampak bagi kami baik, ya saya amankan dia. Ya, wa qarrabnahu, saya dekati dia. Walaisa ilaina min sarirati syai'un. Kami tidak tahu hati mereka bagaimana. Jadi kalau tampaknya baik ya sudah kita perlakukan baik, kita dekati waktu baik. Wallahu yuhasibu sariratahu. Jadi kami tidak tahu hati mereka, Allah lah yang mengetahui hati mereka. Ini. Sebaliknya, faman abrana su'an lam na'manhu. Barang siapa yang menampakkan kejelekan, ya kita tidak amankan mereka. Tahu ini di wala na'manhu wala nusattiku. Kami tidak bisa mempercaya mereka. Wong tampaknya itu dia tidak bagus. Wa in qala inna sariratahu hasanatun, walaupun dia ngomong hatiku liwapi tapi perilakunya jelek, maka kami juga hanya melihat perilaku itu untuk mendekati, membuat teman. Nah, ini dengan macam itu menghukumi adil atau dengan yang tampak macam itu. Nah, ini memang beda ya. Dulu dengan ini pada masa Nabi dengan ini beda.
Nah, ini fikul hadisnya begini. Qabulu hali wa adadati man dhahara minhu ittiba'un wa istiqamatun min ghairi naqsin fil kasfi. Ini naqdin fil kasfi ini. Jadi ini diterima ya, mungkin perilaku orang dan keadilan orang itu diterima, yang tampak bagi dia itu adalah dan istiqomah tampaknya adil dan berlakunya adil, sholatnya istiqomah begitu muslim, ya sudah kita anggap adil. Kalau mencari yang sulit-sulit kan ya susah ya pokoknya yang tampak itu saja, tampaknya sholatnya aja di masyarakat baik, ketika ya pergaulannya baik, ya sudah itu kita anggap mereka itu adil, gitu aja. Ini pendapat jumhurul ulama. Ini jadi wa ibaratum taduru haula hadzal makna ini. Jadi terus akhirnya ini wa huwa annar ridha wal adla man yakunu musliman mukallafan hurran. Jadi keadilan seseorang itu, jadi keridhaan, keadilan itu siapa? Ya asalkan orang itu Islam, mukallaf, merdeka, itu sudah dianggap ini adil. Ghaira murtakibin kabiratan, dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar, ya sudah adil. Wala musirrin ala saghiratin, dia tidak selalu melakukan dosa yang kecil, nah itu sudah kita anggap. Jadi kalau ada orang Islam ya tidak pernah melakukan dosa besar, tidak selalu melakukan dosa kecil, ya sudah orang itu sudah kita anggap orang yang adil. Ya, kalau jelimet kan susah, ya itu sudah kita anggap. Ini menurut jumhurul ulama. Tapi menurut Imam Syafi'i ditambah wa iyakuna dza muru'atin, punya muru'ah. Muru'ah itu mungkin harga diri ya, harga diri, ada muru'ah. Nah, zaman dulu itu ukuran muru'ah mungkin tidak ya. Jadi ketika awal-awal dulu itu muru'ah itu kalau orang biasa ke warung itu katanya tidak ada muru'ahnya. Nah, tapi itu mungkin bisa kita konotasikan warung yang dulu. Kalau seperti yang saya katakan di kungfu itu warung itu kan tempatnya orang mabuk. Nah, itu ya kalau di sini mungkin masuk bar, ya nggak bisa muru'ah. Masuk nih orang itu punya, ya tidak punya. Nah, ini tapi harga muru'ah di dalam agama. Kalau masih restoran sekarang banyak kan restoran yang bagus-bagus. Nih, tapi kalau masuk bar itu sudah tidak punya muru'ah. Nih. Ini ukuran, ya ini ukuran macam itu. Jadi memang untuk mengetahui keadilan itu ya tadi yang zahir itu. Soalnya di sini pernah ada kasusnya. Ini ada seseorang ini annahu syahida inda Umar rajulun. Ada seseorang menyaksikan, menjadi saksi pada masa Umar bin Khattab. Kemudian orang tadi ditanyai oleh Umar bin Khattab, kenapa ya kok dia itu bersaksi ini pada Umar? Ingat, saya tidak kenal kamu, la a'rifuka wala yadurruka alla a'rifuka, i'ti biman ya'rifuka. Saya kan tidak kenal kamu, ya, dan sebetulnya tidak apa-apalah, ya. Ketidakkenalan saya kepada kamu tidak jadi apa-apa, enggak apa-apa. Tapi saya tidak kenal. Tapi oleh karena itu ikti, datanglah biman ya'rifuka, orang yang kamu mengenalnya. Jangan ini, saya tidak kenal ini pada kamu, walaupun ketidakkenalan saya kepada kamu tidak berbahaya, tidak apa-apa. Tapi tolong kalau ingin jadi saksi kan cari orang yang kenal kepada Anda.
Faqala rajulun minal qaum, ada seorang ini hanya ngomong ini, anak itu saya mengenal dia. Terus Umar mengatakan, bi ayyi syai'in ta'rifu, dengan apa kamu kenal dia? Qala bil adalah wal fadl. Oh, orang itu orang yang adil, orang itu orang yang utama. Jadi keadilan dan utama. Tanya juga, faqala Umar, hal huwa jaruka, apa itu tetangga kamu yang dekat, alladzi ta'rifu lailahu wa naharahu wa madkhalahu wa makhrajahu, yang kamu tahu ketika dia keluar, siang kamu tahu, malam juga tahu keluar, tahu masuknya orang itu. Ini jadi kenanya ketetanggaan itu. Qala la, tidak. Terus Umar mengatakan, qala fa'amiluka bid-dinar wa darahim alladaini yastadillu bima al-wara. Apakah mereka itu muamalah dengan Anda? Nah, ini muamalah dengan Anda pakai ketika persoalan keuangan. Karena kalau kamu muamalah dengan keuangan dengan mereka, kamu akan tahu bahwa orang itu wirai atau tidak. Jadi untuk menentukan orang tadi adil itu sebetulnya itu. Kalau tidak. Kalau ini betul terus ini. Farafiquka fis safar, apakah pernah kamu bersama-sama dia di dalam perjalanan? Ya. Yastadillu bi ala makarimil akhlak, yang itu menunjukkan perilakunya bagus karena selama perjalanan dia itu akhlaknya baik. Qala la. Maka Umar mengatakan, lasta ta'rifu, kamu enggak kenal dia berarti. Tetangga juga tidak pernah. Loh kok kamu ngomong dia adil itu dari mana? Dari mana? Semaka Umar mengatakan pada orang tadi, ikti biman ya'rifuka, ya cari saksi yang kamu kenal. Ya jadi jangan hanya terkenal saja. Ini kamu tahu kesehariannya ini kan luar biasa. Jadi untuk mengenai keadilan itu seseorang itu, ini dasarnya itu. Ya kalau cuma Nabi ada wahyu, kalau tidak ya yang zahir itu. Ya, ini sampai ke sana kata-kata kasusnya macam ini. Jadi fikul hadisnya ini dari sini. Tadi sebetulnya fikul hadisnya hanya menjelaskan bahwa siapa adil, keadilan itu siapa, yang kita bisa mengatakan itu adil dan tidak itu siapa. Kalau dulu kan justifikasi itu bisa ada dari wahyu. Wahyu sudah tidak ada. Sekarang gimana cara menjustitnya? Ya dengan realita yang ada, keadaan yang zahir saja lah. Yang ada bagaimana? Kalau kamu kenal orang tadi sholat, tidak pernah melakukan dosa besar, orang tadi merdeka, tidak sering melakukan dosa-dosa kecil. Nah itu sudah, itu bisa dikatakan orang yang itu orang yang dikatakan orang yang adil. Tapi itu adil, keadilan dan keadilan itu bisa. Nah tapi untuk tahu tadi, untuk tahu begitu itu kan harus tahu benar. Jadi pada ini kan makanya Umar mengatakan ketika ada orang mengangkat saksi, dia ditanya, kenalkah kamu? Kok kamu jadikan saksi? Apa betul adil dia? Iya saya kenal itu adil. Ditanya, apa teman kamu, tetangga kamu pernah malam? Semuanya tidak. Ya Umar mengatakan seyogianya kamu cari yang lain aja lah. Kamu yang sudah kenal betul. Itu kan nanti semacam kucing di dalam karung. Kita tidak tahu. Ini sampai ke sana. Jadi intinya tadi. Jadi kalau kalau merang dia itu, tapi kan untuk Islamnya dia. Jadi kalau ingin mencari saksi ya cari orang yang kenal, tahu kesehariannya. Kita pernah muamalah, ini kan dia. Nah, itu ya dikatakan ya terus dia tidak pernah melakukan dosa besar, dia tidak selalu melakukan dosa
ya sudah begitu. Tapi kita tahu. Pun itu ke sana. Berikutnya sekarang. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar nih. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu atta syahadat az-zur. Jadi Nabi itu menganggap, menghitung, mengkategorikan persaksian yang palsu itu min akbaril kabair, dari dosa yang paling besar. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya tahu ini begini. Jadi persaksian saksi yang palsu itu termasuk dosa yang paling besar. Jadi oleh karena itu ya jangan sekali-kali kita menjadi saksi yang palsu. Mengeripot, jujur beripot. Sekarang ada sensus. Sensus ekonomi. Ini jujur kan sulit juga. Kadang-kadang orang itu selalu merahasiakan ini. Ya, ini. Yang punya mengatakan tidak punya, dapat ini ngomong tidak, atau tidak mendapatkan dapat. Tidak pilih itu. Harus jujur. Ini kalau dia itu menjadi saksi. Kalau tadi ini, kalau menyaksikan orang harus jujur. Ini ada hadis yang panjang gini. Qala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi telah mengatakan, maukah kamu saya tunjukkan dosa yang paling besar sampai 3 kali. Qalu, lantas sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, oke ya Rasulullah, mau. Qala, Rasulullah bersabda, al-israku billah. Pertama memang syirik itu dosa besar. Ya, syirik itu saya kira sudah, kalau dalam kitab itu kan ada syirkun, ada syirik itu kan menjadikan orang bisa murtad, menyekutukan Allah. Bisa itu keluarnya itu ada iktikadnya, bisa keluar dari agama Islam itu murtad. Di syirik itu bisa perilaku syirik, iktikad syirik, qaul ini kan bisa juga. Jadi syirikun itu. Ya, ini mengakui bahwa ada sesuatu yang menyamai Allah padahal dia itu bukan Allah. Oleh Al-Quran dalam surat Luqman dikatakan inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang luar biasa besarnya. Nih, yang kedua adalah uququl walidain. Berani terhadap 2 orang tua itu dosa besar. Oleh karena itu jangan sampai kita itu berani terhadap 2 orang tua kita. Ya, kalau saya birrul walidain. Pernah kan dalam hadis panjang itu, ya, birrul walidain itu salah satu sarana untuk kita bisa masuk surga. Ya, ketika pernah Rasulullah ngomong ini, Rasulullah pernah bersabda, halaka atau rawima amfu, rugi orang itu, rugi. Siapa itu? Ada orang yang menjumpai kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua, atau salah satu di antara kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Itu halaka. Jadi kalau kita jumpa kedua orang tua kita, atau salah satu pada 2 orang tua kita, itu kesempatan yang baik untuk kita bisa masuk surga dengan birrul walidain. Lawan katanya uququl walidain. Jangan rugi. Ono wong tua siji kok diwaneni, ya ini uququl walidain. Kemudian yang kedua, karena muttaqian. Ketika itu Rasulullah di dalam keadaan duduk, ya apa namanya, tiduran gitu. Fajalasa. Kemudian Nabi Allah itu duduk, faqala ala wa qaulaz zur. Ingat dan kata-kata yang bohong. Itu ada yang mengatakan duduknya itu merupakan stres. Jadi qauluz zur itu memang betul-betul ini dosa
besar. Ada mengatakan, oh enggak lah, ada ini banyak pembicaraan. Karena yang mesti besar yang musyrik itu. Tapi dilihat dari dampaknya. Ini qauluz zur itu luar biasa. Maka Nabi itu dari duduk bangkit kemudian mengatakan ala wa qauluz zur. Nah, ingat ini ala dan kata-kata yang bohong itu dosanya besar. Fama zalat yuqarriruha hatta kuna laitahu sakata. Jadi terus saja Nabi ala wa qauluz zur, ala wa qauluz, sampai sering kali itu sehingga kami mengharapkan kapan Nabi itu diam. Katakan berarti qauluz zur itu kata-kata bohong itu dosanya besar. Kenapa ada mengatakan di sini? Kenapa kok dikatakan ini? Karena dampaknya ini. Dampaknya kata-kata bohong itu besar. Ya kan. Jadi ini di samping yang lain itu kan kalau uququl walidain hanya kepada orang tua saja, syirik kepada dirinya. Tapi kalau wa qauluz zur itu kan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu marilah kita itu sebagai orang jangan sampai kita itu tidak jangan sampai kita tidak jujur. Ini bahkan Imam Nawawi mengatakan kan laisal hadis ala dhahiril mutabarrah wa dzalika li anna syirka akbar. Ini bila syakin. Itu kalau komentar Imam Nawawi ini. Jadi janganlah dipahami dengan sepintas kita segera gitu saja cepatnya. Karena apa? Kalau cepat itu kan seakan-akan qauluz zur tadi yang paling besar. Beliau mengatakan syirik itulah yang paling besar dengan tanpa ragu-ragu. Demikian juga membunuh itu juga besar. Ini membunuh itu kan ada dalam hadis kan ini kan kalau awwaluma yuhasabu itu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Tapi awwaluma yubdo itu fiddima. Jadi dosa yang paling awal nanti dihukumi oleh Allah itu dalam persoalan darah, yaitu pembunuhan. Itu persoalan yang negatif. Itu menurut Imam Nawawi itu lebih besar. Syirik itu lebih besar. Kemudian membunuh itu juga lebih besar. Ini nah, makanya ini perlu diinterpretasikan, ditakwil. Kenapa kok ala wa qauluz zur, ingat dan kata-kata bohong. Ini sampai beberapa kali Nabi ini beliau itu mengatakan at-taqbillah bin nafzi ila ma yunadila fil mafsada. Jadi ini karena penyebab, jadi kata-kata bohong ini menjadi penyebab kerusakan yang banyak ya karena kata-kata yang bohong. Karena bisa menyebabkan makan hartanya orang dengan tidak benar. Ini kan kata-kata yang bohong bisa. Ya karena menipu, kalau kita ngomong ini kan penipuan itu. Berarti terus kita mendapatkan sesuatu, ya berarti yang kita makan ya ini miliknya orang lain. Karena kita mendapatkannya, karena kita ngapusi. Ya ini sebabnya mafsad itu banyak itu. Bisa orang dibunuh, bisa orang dihukum. Itu gara-gara kata-kata yang bohong. Ya, menyaksikan. Ya, padahal dia tidak membunuh, kita iya, saya tahu dia membunuh. Akhirnya dia dihukum bunuh. Karena kata persaksian kita yang bohong. Ini kan dampak-dampak yang macam itu. Maka qauluz zur dikatakan dosanya paling besar. Pun, itu aja. Jadi oleh karena itu jangan sampai lah kita itu. Berikutnya sekarang wa Ali bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ini qala li rajulin, Rasulullah ini pernah mengatakan kepada seseorang, Tarsyamsa, kamu pernah melihat matahari? Qala na'am, iya. Qala ala misliha fashhad,
seperti itu kamu bersaksilah atau tinggalkanlah. Jadi kalau kita menjadi saksi, hadis akhrajahu Ibnu Adiyin bi isnadin dhaif dengan sanad dhaif, tapi wasahhahu al-Hakim. Tapi Imam Hakim menganggap hadis ini sahih, tapi kemudian dia menganggap itu fa'akhta, menyalahkan lagi ini. Jadi kalau kita mau menyaksikan dari hadis harus tahu benar. Kalau tidak tahu jangan coba-coba menjadi saksi. Jadi kalau kita jadi saksi harus betul-betul tahu. Kita menjadi saksi ahli itu pun harus betul-betul tahu. Jangan sampai kita tidak tahu, pura-pura tak tahu. Tidak betul itu, tidak benar. Jadi kalau kita saksi ini, jadi la yajuzu lisyahid ayyasyada illa ala ma alimahu yaqinan. Jadi orang saksi itu baru boleh menjadi saksi kalau dia itu tahu persoalan yang dia jadi saksi serta yakin, betul-betul melihat. Kalau betul-betul lihat, monggo jadi saksi. Kalau tidak, ya jangan. Jadi fala yasyad ala fi'lin lam yarahu wadihan wa ala sautin lam yasma'hu haqqan. Jadi jangan sampai kita itu menyaksikan sesuatu perilaku, aktivitas, pekerjaan seseorang yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu kok mengatakan, ya saya tahu, ya jangan. Maka fashhad auda, nek ngerti, monggo jadi saksi, monggo. Kalau tidak tahu, ya jangan. Sekali-kali jadi saksi. Benar. Jadi berat, jadi saksi itu berat. Kadang-kadang orang-orang itu orang ngerti-ngerti ngaku jadi mau jadi saksi, asalkan dibayar ya janganlah, jangan, nggak boleh. Pun wa anhu dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada biyaminin wa syahidin. Ya, akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa qala isnadu jayyidun. Jadi ini bahwa Nabi itu menghukumi itu dengan sumpah dan juga dengan saksi, ya. Dengan sumpah dan juga dengan saksi. Nanti ada itu siapa yang saksi, siapa yang sumpah. Jadi akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Jadi isnadu ini. Jadi Nabi pernah menghukumi itu pakai itu. Jadi di sini saya bacakan fikul hadis ini. Annahu yasikhul qada wa yasbutu bisyahidin wa yaminin. Jadi harus ada saksi dan ada sumpah. Wa ila hadza dzaba jumhurus sahabah wa tabi'in wal a'immah wa umdatuhum hadil hadis. Itu banyak, hadisnya itu banyak, ada 20 hadis yang menjelaskan macam itu. Jadi hukum itu baru bisa sah ini kalau ada sumpah dan ada saksi. Qala Abu Hanifah wa ashabu la yahkumu bisyahid. Ini mustadillaini biqaulihi wa asyidu dawai adli minkum. Tidak boleh kita menghukumi hanya dengan seorang saksi saja. Saksinya harus dua. Kalau karena ada tadi wala wa asyidu dawai adli minkum, harus dua orang yang adil. Kalau tidak ya tidak. Kalau wa illam yakuna rajulaini farajulun wa mur'atan. Kalau tidak ada dua orang laki-laki yang adil, ya seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini. Jadi syaratnya harus dua. Jadi tidak boleh hanya satu. Jadi saksinya harus dua. Ini.
Ini jadi kalau kita menghukumi itu harus macam itu. Jadi harus ada saksi. Nanti di sini ada saksi itu pada siapa, kalau sumpah itu siapa. Ini nanti ada bab da'wa wal bayyinah. Bab ini satu bacakan satu hadis lagi. Jadi memang hukum itu harus ada tuduhan, itu harus ada saksinya, harus ada sumpahnya. Saksinya harus dua. Ini saya bacakan dikit lagi. Ini dakwah itu dakwaan dan saksi. Wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Nabi itu pernah bersabda begini. Lau yu'tan nas bidakwahum. Kalau orang itu diberi ya dengan hanya pendakwaannya saja, niki lada'ana sundima arijalin wa amwalahum. Dia itu akan menuduh seseorang yang menyebabkan kematian seseorang ataupun menyebabkan hilangnya harta seseorang. Kalau hanya syukur dakwah diterima, dakwah begini terus diterima dakwaannya, nanti orang itu akan mendakwakan sesuatu yang dakwaan itu menyebabkan kematian seseorang, dituduh membunuh. Nah ini ya dituduh langsung dibunuh. Nah, ini kan bisa juga dituduh ini harta saya diambil dia terus diambil. Nah, ini kan repot kalau hanya macam itu. Walakin tetapi al-yaminu alal mudda'alaih ya. Tapi al-yamin alal mudda'alaih, sumpah itu pada orang yang tertuduh, muttafaqun alaih. Jadi orang yang tertuduh itu bisa mengelak dengan menggunakan sumpah. Kalau yang kedua, kalau ini wal bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man angkara, yang menuduh itu harus ada saksi. Ada dua. Jadi kalau seorang menuduh harus ada dua orang saksi. Kemudian yang tertuduh itu kalau dia mengingkari harus dia berani sumpah. Ini baru. Jadi ya tinggal mana yang lebih kuat. Ini ingkar ini. Pembuktian macam-macam itu. Nah, dua orang saksi pun itu harus adil dan harus memenuhi syarat. Maka seperti kasusnya dulu yang pernah kita ceritakan Qadhi Syureh, itu kan ketika Sayyidina Ali bermasalah, itu kan dia tidak punya saksi. Karena Sayyidina Ali itu mentuduh seorang Yahudi. Orang Yahudi tadi dituduh telah mengambil pakaian perangnya Sayyidina Ali yang beliau mengatakan ketinggalan di suatu tempat. Nah, terus ini karena orang Yahudi, terus Qadhi tadi mengatakan karena kamu menuduh, saksinya mana? Nah, ini ada bayinahnya, itu menuduh harus ada bayinah. Ini ada ya. Jadi kenapa kok mudda'i ini ada bayinah ya? Dia ada nanti ya. Bayinah ini harus tertuduh. Ini ketika Sayyidina Ali mengedepankan mengajukan dua orang saksi, yang satu putranya, yang satu orang yang kenal dia yaitu pembantunya, maka Qadhi Syureh menolak. Kalau pembantu, mantan pembantu monggo, karena orang lain yang kenal dengan Ali. Jadi kan kenal, bahwa mantan pembantu kan kenal, wah itu miliknya Ali kan kenal. Tapi kalau anak tidak boleh, anak menyaksikan orang tua tidak boleh, karena mau tidak mau mesti akan mendukung orang tua. Maka terus dikalahkan, itu kalah itu Sayyidina Ali itu. Maka bagian perang dia kan pada orang Yahudi tadi.
Ya, ini karena mereka saksinya tidak ada. Jadi kalau kita menuduh harus ada saksi. Ini. Jadi ini fikul hadisnya nomor 1, la yuqbalu qaulu mudda'in illa bibayinatin. Jadi tidak diterima dakwaan orang menuduh kecuali harus ada saksinya. Innal mudda'iya illam ya'ti bibayinatin fa innahu yukhlaf al mudda'ala bi annahu bari'un min tuhmatil mudda'i wa sabata bidzalika bara'atuhu. Nah, ini kalau si mudda'i ini tidak punya saksi, lah hakim harus menyumpah orang yang tertuduh. Kamu berani sumpah bahwa itu adalah bukan miliknya, bukan sesuai dengan tuduhannya, berani. Kalau dia sudah berani sumpah, maka barang itu tetap miliknya orang yang dituduh tadi. Jadi tadi si A menuduh barang itu kan ada di miliknya orang lain. Ini kenapa ini ketika ulama mengatakan kenapa kalau saksi itu kok harus pada mudda'i, kok harus ada saksi. Yang menuduh itu harus ada saksi, ada bukti. Karena apa? Dia dalam hal yang lemah, unsur yang lemah. Karena barang itu kan ada di mudda'a alaih. Jadi kan dia menuduh mobil itu miliknya. Mobil itu kan sudah tidak ada di dirinya. Ketika Sayyidina Ali menuduh bahwa pakaian perang itu miliknya, pakaian perang itu kan tidak ada di tangan Sayyidina Ali, tapi ada di tangan orang Yahudi. Nah, maka ini dalam pihak yang lemah yang menuduh itu, maka harus ada saksi ya, yang mengetahui itu adalah pemilikannya. Ini karena ini maka bakal hafal hujjah al-qawiyah, ada hujjah yang kuat apa? Saksinya ada membuktikan itu. Makanya ini. Nah, pihak yang tertuduh ini kalau macam ini ya. Ini pihak yang kuat. Karena apa kuat? Barang itu ada di tangannya. Barang itu kan ada di tangannya dia. Ini. Oh, ya. Maka karena dia di tangannya, barang itu ada di tangannya, al-asl kalau barang di tangannya kan miliknya dia. Nah, ini maka dia cukup dengan sumpah untuk membuktikan bahwa barang itu miliknya. Kalau dia berani sumpah itu miliknya, ya jadi miliknya. Jadi kalau menuduh itu harus ada saksinya. Nah, kalau yang tertuduh itu kalau dia menolak tuduhannya harus ada sumpahnya. Nah, dulu itu orang itu tidak berani sumpah itu palsu ya, beda dengan sekarang. Maka pembuktian itu kadang-kadang jadi saksinya harus banyak, kuat-kuatan ini ya, karena sama-sama punya argumentasi. Tadi kan persoalan yang simpel saja, menuduh barang miliknya sendiri, miliknya dia yang ada di tangan orang lain. Karena dia menuduh, maka harus ada saksi yang membuktikan bahwa itu betul-betul miliknya dia, dua orang. Dan saksinya juga harus memenuhi syarat. Kalau tidak ada, ya miliknya dia. Tapi dia bisa miliki kalau di dalam proses hukum dia harus berani sumpah. Itu dalam persoalan hukum. Nah, dan banyak rambu-rambu dengan tidak boleh sumpah palsu. Ini kan sebetulnya rambu-rambu ini kalau dipenuhi ya, ini saya kira orang tidak main-main ini, maka kebenaran itu akan mudah timbul, atau akan tampak jelas. Karena payah tadi orang nggak berani sumpah palsu, tidak orang, karena kalau dia itu bisa mengambil hak walaupun hak yang bukan miliknya, itu akan-akan dia itu akan ditimpahi
neraka. Orang akhirnya takut macam itu. Kalau takut macam itu kan tidak berani itu mengakui yang bukan miliknya menjadi miliknya. Pun itu saja, mudah-mudahan kita ya diberi ya hidayah oleh Allah supaya kita itu tidak mudah-mudah kalau menjadi saksi ya, tidak jadi saksi yang palsu dan tidak mudah-mudah kita sumpah yang tidak benar. Kalau al-yaminul ghamus ya sumpah yang palsu itu kalau di dalam bab puasa kan termasuk salah satu hal yang bisa membatalkan nilai puasa. Berat itu. Sumpah yang palsu itu kata-kata yang bohong itu termasuk salah satu min akbaril kabair. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mudhabasan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.